Bank Dunia menyatakan harga beras di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara ASEAN. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menilai harga beras di tanah air bukan yang termahal dan bukan pula yang paling murah se-ASEAN. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia Economic Prospect periode Desember 2022, harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga Filipina. Bahkan jika dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand, harganya 2 kali lipat lebih mahal. Bank Dunia menilai mahalnya harga beras disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian. Hal tersebut direspons Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Wapres menilai penghitungan harga beras di Indonesia saat musim panen kembali turun. Harga beras itu kalau dilihat pada saat seperti ini memang itu agak naik ya. Tetapi kalau nanti sebentar lagi panen turun. Nah, jadi ada masa turun, ada masa naik, tapi dalam batas-batas yang kewajaran. Jadi kalau mau menilai harga beras itu harus di rata-rata. Dari ketika murah, ketika naik, kemudian di rata-rata menjadi berapa. Nah, memang di Indonesia begitu. Ya, kalau mau tahun baru itu naik. Mau lebaran naik. Dan kebetulan paceklik kan. Nanti kalau sudah turun lagi. Jadi kemudian, dilihat kalau indikasi secara keseluruhan tidak yang termahal. Tidak. Ya mungkin juga bukan yang termurah juga mungkin ya, tapi agak murah lah, di atas termurah mungkin ya. Berdasarkan harga pangan strategis nasional, harga beras kualitas premium Rp13.950, beras kualitas bawah sebesar Rp11.450 per kilogram, sedangkan harga beras kualitas medium Rp12.600 per kilogram. Tim TV One mengabarkan. Bagaimana respons Indonesia termasuk Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia terhadap data Bank Dunia yang menyatakan harga beras eceran Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara di ASEAN? Ya, langsung saja kita menyapa ada Bapak Sutarto Alimuso yang merupakan Ketua Umum Perpadi. Selamat petang, Assalamualaikum. Pak Sutarto, bagaimana tanggapan Bapak mengenai data Bank Dunia soal harga beras yang dikatakan lebih tinggi dibandingkan negara-negara se-ASEAN? Baik, kami masih mencoba menghubungi Pak Sutarto Alimuso. Sudah tersambungkah Pak Sutarto bersama kami? Audionya boleh dibuka mungkin Pak Sutarto? Karena klaim Bank Dunia ini cukup mencengangkan meskipun tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah data tersebut. Mungkin kalau di musim panen harga beras bisa turun, tapi tidak benar pula kalau versinya Wapres bahwa harga beras di tanah air ini paling tinggi daripada negara-negara seperti Filipina, Thailand, kemudian Vietnam. Ya, meski demikian, Wapres juga menyatakan bahwa harga beras di Indonesia juga bukan terbilang yang paling murah. Sebelumnya, Bank Dunia menilai mahalnya harga beras disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian. Berdasarkan harga pangan strategis nasional, harga beras kualitas premium Rp13.950. Baik, kami akan coba terus untuk menghubungi Ketua Umum Perpadi Bapak Sutarto Alimuso. Namun sebelumnya kami akan menyampaikan kabar berikut ini mengenai Presiden Joko Widodo yang memberikan
sinyal akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju. Namun Presiden belum mengungkapkan waktu pasti perombakan itu dilakukan. Ketika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung jam? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ada deh. Terima kasih Pak. Ya nanti. Ya, kita langsung menyapa Ketua Umum Perpadi Bapak Sutarto Ali Muso. Bapak Sutarto sudah bisa mendengar kami Pak? Pak Sutarto? Baik. Saya sudah tersambung sekarang. Oke, Pak Sudah Sutarto. tersambung ya? Iya, sudah bisa mendengar suara Bapak. Baik. Bapak, apa tanggapan Bapak mengenai data dari Bank Dunia yang menyatakan bahwa beras Indonesia ini harganya mahal dibandingkan negara ASEAN? Baik. Jadi begini, kita mesti membandingkan harga tentunya sesuai dengan kualitas. Nah, kalau kita berbicara kualitas, di Indonesia itu kualitas beras kita itu bermacam-macam. Mulai dari yang dengan kualitas khusus sampai dengan kualitas untuk di pasar lokal. Nah, tentunya harga pasar yang yang beras khusus itu lebih mahal bila dibanding dengan pasar yang di lokal. Nah, sekarang dalam rangka membandingkan ini, tentunya bandingkannya harusnya apple to apple. Misalnya beras khusus, katakanlah kalau di Thailand itu ada beras jasmine rice, kalau di kita ada beras rojo lele, itu tidak, saya kira harganya juga tidak terlalu berbeda jauh. Tetapi kalau kita bicara basmati, mungkin basmati karena kita memang tidak memproduksi. Pak Sutarto. Jadi hal-hal baik. Kalau untuk yang sekarang Pak, kami lihat kan ada beras kualitas medium, kualitas super. Apakah ini memang lebih tinggi Pak dengan Rp13.500, Rp11.950? Itu lebih tinggi nggak dari negara-negara di ASEAN Pak? Ya, kalau kita bicara beras premium, itu memang beras di kita relatif lebih mahal bila dibanding dengan negara-negara produsen. Negara produsen itu tentunya Thailand, Vietnam, Myanmar. Tapi kalau dibanding dengan Filipina dan dibandingkan dengan Singapura, Timor Leste, saya pikir kita tidak lebih mahal. Meskipun tentunya kita harus tahu kenapa harga beras kita itu dinilai mahal. Itu yang harus menjadi PR kita bersama. Nah, kita tahu produsen padi kita itu adalah lebih dari 50% kan petani yang berlahan sempit dan bahkan tidak memiliki lahan. Dia hanya menyewa. Nah, begitu sewa menyewa itu luar biasa mahalnya harga sewa lahan. Jadi ada inefisiensi di dalam mulai dari di lapangan, kemudian juga sampai kepada nanti bagaimana kita memasarkan negara Indonesia yang negara kepulauan perlu biaya logistik yang begitu mahal. Jadi inefisiensi inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama kalau kita ingin membandingkan ke sana. Baik Pak Sutarto Ali Muso, kami ingin tahu bagaimana upaya pemerintah agar menstabilkan Pak harga beras. Karena sepertinya harga ini fluktuatif sifatnya, setiap hari bisa berubah secara drastis Pak Sutarto Ali Muso ya. Putus ya. Halo Pak Sutarto? Pak Sutarto. Iya, kelihatannya putus lagi nih. Masih tersambung Bapak? Masih Pak. Oh, baik. Jadi begini, kita harusnya bagaimana kita meningkatkan inefisiensi dengan berbagai cara. Salah satunya adalah tadi itu lahan yang sempit.
itu juga menjadi persoalan kita bersama. Sewa lahan yang begitu mahal. Bahkan untuk mengolah tanah, kita juga punya problem. Problemanya apa? Yaitu ternyata problem yang kita hadapi adalah untuk memperoleh bahan bakar Baik, Pak Sutarto. minyak diesel saja susah. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Ketua Umum Perpadi, Pak Sutarto Ali Musso sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.